Kasus pencurian mobil dan motor di tanah air kerap terjadi, tetapi tak sedikit pemilik mobil harus merelakan mobil mereka karena tak ditemukan lagi. Dari hasil penelusuran Metro TV, sebagian mobil curian yang rata-rata mobil curian dari rental mobil diselundupkan lewat jalur perbatasan darat NTT Indonesia ke negara tetangga Timor Leste. Seperti terlihat di pintu perbatasan Matoain Matomasin NTT Indonesia dengan pintu perbatasan Timor Leste. Mobil yang masuk dari Atambua Kupang Indonesia menuju Timor Leste melewati beberapa pos aparat keamanan dan juga bea cukai dan imigrasi. Dari sumber Metro TV, jaringan penyelundupan mobil berpusat di Kupang dan Yogyakarta. Mobil curian dibeli seharga 20 hingga 40 juta rupiah. Pencurian dan penyelundupan mobil secara estafet dan beli putus dari Kupang kemudian dibawa ke perbatasan NTT Timor Leste. Pembeli dan penjual mobil selundupan tidak saling bertemu. Mereka hanya berkomunikasi dengan handphone. Penyelundupan mobil di perbatasan lebih banyak dilakukan pada sore hari atau menjelang jam tutup perbatasan. Tetapi tak jarang dengan koordinasi aparat dua negara, mobil diselundupkan pada malam hari. Pintu gerbang negara kita di Mota Ain ini juga dalam tanda kutip mulai rusak. Karena perdagangan yang lain seperti mobil berplat atau bernomor polisi Indonesia banyak terjual. Masuknya lewat mana kita tidak tahu. Seperti itu, banyak. Dan banyak orang gila-gilaan. Romo katakan di sini gila-gilaan untuk menjual mobil ke negara Timor Leste. Apakah surat-suratnya seperti apa? Atau kesepakatan antara oknum tertentu dengan pihak tertentu dan lancar? Yang kan kita berpikir penjualan barang-barang seperti ini prosesnya panjang. Urusannya panjang, kenapa gampang-gampang? Mobil selundupan bebas dibawa karena menggunakan jasa angkut oleh oknum aparat keamanan Indonesia yang berpakaian bebas, yang sudah saling mengenal dengan penjagaan di perbatasan dua negara. Dia lewat depan, menurut pembeli yang dari Timor Leste kan langsung di Mota Ain. Mereka beli habis motor itu, langsung over ke aparat. Aparat yang membawa masuk. Gitu, itu aparat dengan aparat yang mungkin yang saling kerjasama. Kita masyarakat biasa tidak pernah tahu. Gitu. Kalau yang motor-motor itu kedua belah pihak itu kerjasama semua. Dari hasil pengakuan pelaku penyelundupan untuk membayar jasa antar lewat oknum aparat keamanan, mereka harus memberi uang berkisar 5 juta hingga 20 juta rupiah. Tak jarang mobil asal Indonesia diselundupkan lewat jalur resmi, lewat gerbang perbatasan menggunakan surat jalan yang disetujui di pos bea cukai dan kemudian meninggalkan STNK asli di pos polisi perbatasan, dicek kembali di pos TNI, berdalih mobil hanya masuk beberapa hari, tetapi kenyataannya tak kembali. Walaupun sudah jalur pantau pun juga sudah dijaga polisi ataupun jalur utama itu jaga polisi, jam kerja daripada petugas yang ada di sana itu rata-rata mereka sudah kendaraan sepi jam 10, jam 11 udah tutup. Nah ini memungkinkan yang jaga di pelang sana itu membuka tutup perbain pada saat malam hari. Inilah yang terjadi sebenarnya. Nah kita mengharapkan itu harus tegas. Kalau sudah tidak ada petugas tutup, itu tidak masuk lagi. Tapi kenyataan di situ. Karena ini memang luput dari pengawasan kita. Dari data kepolisian Polda NTT, selama Januari hingga Oktober 2014, lebih dari 6.600 kendaraan masuk ke Timor Leste dan 40 mobil tidak kembali. Dari jalur inilah mobil selundupan asal Indonesia masuk ke kota Dili, Timor Leste, dan kemudian berganti plat nomor. Di kota Dili, Timor Leste, banyak terlihat mobil Indonesia. Sebagian tidak menggunakan plat nomor dan sebagian lainnya telah menggunakan plat putih dari kertas. Dari hasil operasi kepolisian Timor Leste diperkirakan saat ini terdapat lebih dari 600 kendaraan selundupan asal Indonesia masuk ke Timor Leste. Sebagian mobil dari Indonesia dijual di kawasan pantai kota Dili ini. Dan ini mereka dijual dengan harga yang bervariasi. Bahkan tak hanya itu, plat nomor pun telah berubah menjadi plat nomor Timor Leste.
Mobil asal Indonesia ini pun menjadi barang yang laris dijual di kawasan Pantai Largo de la Sirih, seperti mobil Xenia, Avanza, Terios, dijajakan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran mobil di Indonesia. Untuk harga mobil Xenia dan Avanza keluaran tahun 2011 hingga keluaran terbaru 2014 dijual seharga $7.500 hingga $12.000 atau seharga 85 juta hingga 140 juta rupiah. Harga ini memang jelas lebih murah dibandingkan dengan penjualan mobil tersebut di Indonesia. Menanggapi adanya keterlibatan oknum TNI, oknum Bea Cukai dan oknum polisi dalam mafia penyelundupan, petinggi polisi dan TNI menyatakan akan menindak tegas oknum anggotanya. Inilah yang bias ini kan. Ini kadang-kadang masalah penyelundupan ini kan tugas kita bersama ini ya. Harusnya pihak media yang wawancara ini lebih tajam gitu kan. Kira-kira di pos mana, kalau bisa ada namanya lebih bagus. Cuman memang agak susah ya. Minimal koordinat di pos mana gitu. Sehingga di satu pos itu kan ada komandan-komandan bertanggung jawab gitu ya. Apabila ada penyimpangan dan itu merupakan fakta, saya kira Polri akan berupaya untuk mengungkap kasus yang terjadi di Timur itu, ya, Timur Leste. Kita akan cek sejauh mana upaya yang dilakukan. Berbeda dengan mobil,